Syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita di dalam melaksanakan sebagian kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya langkah menuju surga. Dan juga mudah-mudahan ini salah satu bentuk kehendak kebaikan yang Allah inginkan bagi kita semua, dengan cara kita dijadikan orang yang faqih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia di dalam ilmu agamanya. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faqih, hamba yang faham akan ilmu agamanya. Karena tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pemahaman ilmu itu hanya kepada orang-orang yang Allah inginkan dan Allah cintai saja. Jazakallahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah itu kepada orang-orang yang Allah inginkan. Dan barang siapa yang diberikan kepadanya hikmah, maka dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang sangat banyak. Dan hikmah para ulama mengatakan adalah al-fiqhu fid din, yaitu memahami ilmu agama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menginginkan kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut hamba yang faham di dalam ilmu agamanya. Karena tentunya ilmu ini hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan dan Allah cintai. Beda dengan dunia. Dunia Allah subhanahu wa ta'ala yu'tid dunya ila man ahab wa ila man lam yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai, bahkan kepada orang yang Allah tidak cintai. Wala yu'til ilma illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka tentu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu talabul ilm. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang kita bahas sebelumnya, yaitu dalam kitab Masailul Jahiliyah. Kitab Masailul Jahiliyah yaitu kitab tentang permasalahan-permasalahan, ya, atau ciri-ciri akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah. Dan kenapa kita bahas poin-poin ini atau kitab ini, Masailul Jahiliyah? Karena kita dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai suatu kaum. Terlebih kaum itu adalah kaum-kaum jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum.
Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari golongannya. Maka kita dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai golongan orang-orang jahiliyah. Dan di sini dibawakan ya oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu sekitar yaitu sekitar 131 permasalahan jahiliyah. Ada 131 permasalahan jahiliyah yang sepantasnya kita mengetahui agar kita terhindar dari ciri-ciri dan juga akhlak-akhlak orang-orang jahiliyah. Taib. Ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah, dan sebelumnya kita sudah masuk ke pembahasan masailul jahiliyah yang pertama ya. Masailul jahiliyah yang pertama kemarin disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, annahum yata'abbaduna bi syirki sholihin fi du'a illahi wa ibadatihi. Termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan menjadikan sekutu di dalam doa mereka kepada Allah, yaitu orang-orang soleh, atau menjadikan perantara antara mereka dan antara dia dengan Allah, yaitu perantaranya adalah orang-orang soleh. Dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk bentuk apa? Bentuk daripada kesyirikan. Ya, walaupun mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka orang-orang musyrikin dahulu ketika diperingatkan untuk tidak meminta-minta beribadah kepada kuburan, mereka mengatakan mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada penghuni kubur ini. Yang kami lakukan ini hanyalah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Karena penghuni kubur ini orang saleh. Penghuni kubur ini adalah seorang wali yang tentu dekat dan punya kedudukan di hadapan Allah. Adapun saya orang berdosa, kata mereka. Saya ini orang yang jauh dari Allah, maka wali-wali ini yang kenapa saya datang ke kuburannya agar wali ini mendekatkan saya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, menjadi wasithah. Ya, menjadi perantara. Dan ini apa? Dilarang oleh Allah, bahkan termasuk bentuk kesyirikan. Ya, ketika menjadikan perantara antara dia dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam ayat yang lainnya mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Penghuni kubur ini mereka itu adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Jadi kenapa kami datang ke kuburan wali-wali yang soleh ini? Tujuannya agar mereka nanti memberikan syafaatnya untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami tidak beribadah kepada penghuni kubur ini, enggak, kata mereka. Tentu itu syubhat. Tentu itu adalah syubhat. Dan dikatakan oleh Allah atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk model seperti ini adalah bentuk daripada macam kesyirikan. Menjadikan antara seseorang dengan Allah adanya perantara, terlebih perantara tersebut adalah orang yang sudah meninggal, gitu ya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Apalagi menjadikan penghuni kubur tersebut adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang musyrikin terdahulu mereka meyakini penghuni kubur ini, mereka tidak meminta kepada penghuni kubur ini, tapi mereka menganggap ataupun mengharapkan dari penghuni kubur ini agar memberikan syafaatnya nanti di sisi Allah. Yang pertama. Yang kedua, agar penghuni kubur ini nanti mereka mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi menjadikan penghuni kubur ini hanya perantara. Itu saja tidak boleh, apalagi menganggap penghuni kubur ini adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih-lebih tidak boleh. Ya. Lebih-lebih tidak boleh. Dan ini sudah kita bahas ya. Sekarang masuk ke poin yang kedua, termasuk masailul jahiliyah atsaniyatu. Yang kedua adalah annahum mutafarriquna fi dinihim. Jadi orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senantiasa berpecah belah di dalam agamanya.
Mereka orang jahiliyah ini adalah orang yang berpecah belah di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini ciri-ciri orang-orang jahiliyah dahulu. Kemudian Syekh mengatakan wa kadzalika fi dunyahum, begitu pula mereka orang-orang jahiliyah dahulu, mereka juga apa? Berselisih di dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwas shawab, dan mereka menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Jadi mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu adalah ketika berbeda dari yang lainnya. Makanya mereka berpecah-pecah mereka. Menganggap bentuk perpecahan ini adalah sebuah kebenaran. Maka ini adalah termasuk bentuk daripada kebiasaan orang dahulu, yaitu dari kalangan jahiliyah. Fa'ata bil ijtima'i fid din, maka kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam bil ijtima'i fid din, untuk senantiasa bersatu di dalam agama. Jadi datang Rasulullah ya kepada kaum jahiliyah, yang keumuman orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang mereka memecah belah agama. Maka datang Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk menyatukan. Ya, untuk tidak boleh berpecah di dalam agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman biqaulihi, dengan firman-Nya, syara'a lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat kepada kamu ya di dalam agama, ma wasa bihi Nuha, sebagaimana Allah telah memberikan wasiat dengannya Nabi Nuh, walladzi auhayna ilaika, dan yang telah kami wahyukan kepadamu, wa ma wasayna bihi Ibrahim, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama dan tidak boleh berpecah belah di dalamnya. Tapi kita baca dulu ya matan Syekh Muhammad At-Tamimi, kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian dibawakan lagi dalil oleh Syekh, wa qala ta'ala, ini dalam surat Al-An'am 159 ya. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, dan terbukti mereka bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', maka kamu tidak ada sedikit pun tanggung jawab terhadap mereka, sedikit pun. Jadi bukan tanggung jawabmu gitu ya, sedikit pun tentang mereka. Kemudian wa nahana an musyabahatihim, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyerupai mereka, yaitu orang-orang jahiliyah di dalam memecah belah agama. Biqaulihi, di dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran 105, wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai ya, bercerai-berai, waqtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka apa? Bayyinat, yaitu bukti ya, setelah datang kepada mereka sesuatu yang bayyinat, yang jelas atau bukti yang jelas. Kemudian wa nahana an tafarruqi fid dunya biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berpecah belah di dunia ya, di dalam perkara dunia, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ini surat Al-Imran ayat 103. Taib, itu tadi matan ya, matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, tentang poin yang kedua dari ciri-ciri orang-orang jahiliyah. Kemudian dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, hadhihi al-mas'alatu tsaniyatu minal masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini adalah permasalahan yang kedua yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya permasalahan yang ada pada orang jahiliyah yang mana Rasulullah menyelisih mereka. Wa hiya anna ahlal jahiliyati, yaitu
bahwasanya orang-orang jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Mereka adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam agama dan dunia mereka. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Dan ciri mereka ini senantiasa tafarruq wal ikhtilaf. Artinya tetap terus kondisinya pingin berpecah dan berselisih. Ini kondisi orang-orang jahiliyah. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi termasuk ciri-ciri orang musyrikin adalah orang-orang yang memecah belah agama, berselisih di dalam masalah agama dan dunia. Hadis sifatu ahli jahiliyati minal yahud wan nasara wal wathaniyin. Ini adalah merupakan ciri-ciri ahlul jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, dan juga kalangan wathaniyin. Wathaniyin ini adalah penyembah berhala. Wasairul milalil jahiliyati, dan seluruh agama-agama jahiliyah, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, kanu al hadan namat, mereka kondisinya di atas kebiasaan ini, yaitu apa? Berselisih, berpecah belah, gitu ya. Kullu minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Setiap mereka memiliki agama dan mengajak orang lain untuk berikut kepada agamanya. An-Nasraniyatu tad'u ila Nasraniyah. Orang-orang Nasoro mereka mengajak kepada Nasraninya. Wal Yahudiyatu tad'u ilal Yahudiyah. Orang-orang Yahudi mereka mengajak kepada Yahudinya. Wa kullun minal diyanat yukafiru diyanatal ukhra. Dan setiap agama-agama tadi mengkafirkan agama yang lainnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, kita baca nanti akan tercerahkan gitu ya. Akan lebih jelas bagi kita. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 113, orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu bukanlah apa-apa atau tidak berada di atas sesuatu. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai', berkata orang-orang Nasara, orang Yahudi itu tidak ada apa-apanya atau tidak berada di atas sesuatu, artinya tidak di atas kebenaran. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, begitulah ucapannya orang-orang yang tidak berilmu. Karena jelas orang-orang Yahudi yang berada di agama Yahudinya dengan memegang Tauratnya, ketika dia berpegang teguh dengan Tauratnya, maka orang-orang itu di atas kebenaran. Ketika datang Nabi Isa alaihissalam membawa kitab yang namanya Injil, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Isa atau disebut dengan Nasraniyah dan kemudian mengamalkan Injilnya, maka mereka di atas kebenaran. Ya, maka mereka di atas kebenaran. Dan kita selaku kaum muslimin, tentu kita mengatakan bahwasanya dulu yang mengikuti kitab Taurat dan mengimani Nabi Musa alaihissalam, dan yang mengikuti kitab Injil yang mengimani Nabi Isa alaihissalam, yang belum dirubah kitab-kitab itu, maka mereka di atas kebenaran. Ya, maka mereka di atas kebenaran. Tetapi setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, maka tidak boleh bagi mereka, walaupun berpegang teguh dengan Taurat yang asli dan Injil yang asli, sehingga keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW, maka mereka kufur. Ya, maka mereka kufur. Sampai Rasulullah SAW ketika melihat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, membawa lembaran Taurat, kemudian mahada ya Musa, mahada ya Umar, apa ini ya Umar? Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, hadhihi Taurat ya Rasulullah, ini adalah lembaran Taurat. Kemudian Rasulullah dengan nada yang sedikit agak marah kepada Umar bin Khattab mengatakan, wallahi, demi Allah, lakana Musa hayyan lama wasiya ila tibai, demi Allah kalau seandainya Nabi Musa itu hidup, tidak ada keluasan baginya kecuali untuk ngikut kepada saya. Jadi nggak boleh setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka semua kitab-kitab tadi mansuh semuanya. Jadi nggak boleh sekarang saya mau mengikut agamanya Nabi Isa dengan berpegang teguh dengan Injil yang asli misalkan. Padahal yang ada sekarang itu, ya, mau Taurat, mau Injil, hampir kebanyakannya adalah muharraf. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka telah merubah kalimat dari tempat-tempatnya.
Jadi kebanyakan kitab-kitab Taurat yang tersebar sekarang itu adalah muharraf, artinya apa? Banyak dirubah. Makanya Injil ada Injil Perjanjian Lama, tulisan-tulisan Paulusnya gitu ya, tulisan-tulisan ulama-ulama Nasrani. Taib. Kita baca kembali ya, biar kemudian Syekh Shalih Fauzan akan menerangkan kepada kita apa solusinya. Karena dalam Islam ada solusi agar kita tidak berselisih. Karena perselisihan terjadi pada zaman sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iftaraqatil yahudu ala wahid wa sab'ina firqah wa iftaraqatin nasara ala thinta wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqah. Berpecah orang Yahudi 71 golongan perpecahannya. Berpecah orang Nasara 72 golongan perpecahannya. Dan akan berpecah umatku kata Rasulullah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya ada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya, fahiya al-jamaah. Rasulullah memberikan fahiya al-jamaah ini apa? Yang satu ini karena kebenaran itu satu. Fahiya al-jamaah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Orang-orang yang mengamalkan amalan-amalannya yang senantiasa di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman jamaah. Jamaah ini siapa? Jamaah ini dimaksudkan adalah para sahabat. Dalilnya apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ya, taib. Nanti itu akan kita bacakan ya. Kita baca dulu penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, taib. Kemudian membawakan dalil, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi di antara mereka di hari kiamat, ya, di dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Ai bayyanallahu Subhanahu wa taala man huwa 'alal haq wa man huwa 'alal batil. Allah akan menjelaskan nanti di hari kiamat siapa yang di atas kebenaran, siapa yang di atas kebatilan. Wa dinullahi wahidun, dan agama Allah itu satu. Agama Allah itu satu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi agama itu satu, yaitu apa? Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu apa? Berserah diri. Kita menyerahkan peribadatan hanya untuk Allah saja. Semua agama itu adalah Islam. Artinya apa? Menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian, yaitu Allah, zat yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Fadinullahi wahidun, maka agama Allah itu satu. Li jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk. Min Yahudi, baik dia seorang Yahudi, wa Nasrani atau Nasrani, wa wathani ataupun penyembah patung, wa Arabi wa Ajami atau orang Arab ataupun orang Ajam, orang asing. Fadinullahi wahidun, maka agama Allah itu satu. Apa itu? Wa huwa ibadatuhu wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Lakin haula'i farraqu dinahum wa sara likulli ta'ifatin minhum dinun. Akan tetapi mereka orang jahiliyah dahulu, mereka berpecah belah di dalam agama mereka, sehingga setiap kelompok itu mempunyai agama. Yakhtalifu an dinil akhar, berbeda dengan agama yang lainnya. Fal yahudu anfusuhum kanu mukhtalifina fima bainahum. Bahkan orang-orang Yahudi, kata Syekh Shalih Fauzan, mereka sendiri itu berselisih dengan Yahudi-Yahudi yang lainnya. Bahkan gontok-gontokan, kafir-kafiran dan lain sebagainya. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara, kanu mukhtalifin, mereka pun berselisih. Kanu firqon mukhtalifatan, dan mereka adalah beberapa kelompok yang berbeda. Wahum ilal an ala ikhtilaf, dan mereka sampai sekarang berselisih. Ya, wa kadzalikal arabul wathaniyun. Nanti kita akan jelaskan. Begitu pula Islam ada perpecahan. Dan kemudian Rasulullah memberikan jalan keluarnya. Wa kadzalikal arabul wathaniyun, begitu pula orang-orang Arab, ya, para penyembah berhala. Mutafarriquna fi ibadatihim. Wa minhum man ya'budul awliya'i wassalihin, di antara mereka ada yang menyembah wali-wali yang dan orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjar wal ahjar, di antara mereka ada yang menyembah batu dan juga pohon-pohon. Itu semua dikatakan musyrik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqtulul musyrikin." Bunuhlah oleh kalian, perangilah oleh kalian orang-orang musyrikin itu dimanapun kalian menemui mereka. Musyrikin yang mana? Musyrikin yang tadi disebutkan. Mau dia menyembah wali, menyembah malaikat, atau menyembah batu, menyembah patung, itu semua sama, musyrik. Mau dia menyembah malaikat, padahal kan makhluk Allah yang mulia. Sama kondisinya dengan dia menyembah batu. Orang yang menyembah patung, ya yang maksudnya wali yang digambar menjadi patung, sama kondisinya dengan orang yang menyembah matahari. Karena dua-duanya adalah musyrik. Dan di hadapan Allah semuanya adalah musyrik. Hadhihi halatu ahlul jahiliyati min kitabaini wa ummiyin. Inilah kondisi ahlul jahiliyah, baik dari kalangan ahlul kitab atau kalangan ummi. Ummi ini orang-orang Arab gitu ya. La yujmi'uhum dinun, tidak menyatukan mereka agama. Wa indahum hizbiyat, mereka mempunyai hizb, kelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila, kata Syekh Shalih Fauzan, ini adalah bentuk ukubah, siksaan dari Allah, siksaan dan ujian yang sempurna dari Allah. Artinya ketika ada seseorang justru dia merasa bangga dengan perselisihan ini, ya, ini adalah ujian. Atau bahkan ini apa kata Syekh? Tamamil uqubah. Uqubah ini adalah bentuk siksaan. Qaulul insani yafrahu bima huwa alaihi minal batil, karena keberadaan seseorang merasa bangga dengan apa yang ada padanya dari kebatilan, kanal wajibul aksu. Karena yang wajib itu adalah justru dia tidak merasa bangga ketika terjadi ketika jatuh kepada kebatilan, ketika terjadi perselisihan gitu ya. Dia harus mencari mana nih akar perselisihan ini. Dia harus mencari solusi yang kemudian bisa membuat kita bersatu. Tapi ingat, solusi itu hanya bisa dilakukan solusinya menurut Allah dan Rasulnya. Ya, tidak bisa kemudian kelompok ini mencetuskan solusi agar kita bersatu, kita harus begini. Kelompok ini mengatakan solusi agar kita bersatu harus begini semuanya. Nggak bisa seperti itu. Ya. Karena apa? Karena sebagaimana Allah mensifati, itu pernah terjadi di antara mereka. Ketika mereka semuanya sepakat bersatu untuk memerangi Rasulullah ketika di Madinah yang terjadi perang Ahzab. Ya. Bahkan ketika itu sekitar 10.000. 6.000 dari Mekah, 4.000 orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau menganggap ya Muhammad mereka itu bersatu menyerangmu gitu ya, padahal hati mereka berpecah belah. Karena apa yang menyatukan mereka? Persatuan ini adalah solusi yang harus kita jalani. Solusinya menurut siapa? Menurut Allah dan Rasulnya. Nanti akan dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa anal insana yakhafu minad dhalal. Seharusnya seorang manusia itu merasa takut dari kesesatan. Wa yakhafu minal inhiraf, dia merasa khawatir dari penyelewengan. Wa yakhafu minal halak, dia harus takut dari kehancuran. Lakin haula'i bil aksi. Akan tetapi mereka, orang-orang jahiliyah dahulu, justru sebaliknya mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka bangga dengan perselisihan yang terjadi itu. Ya, bangga dengan itu. Kemudian dunan nadhari ila kauni ma huwa alaihi haqqan aw batilan, tanpa melihat ya di antara mereka siapa yang benar dan siapa salahnya. Al-muhim annaha nihlatu abaihim wa ajdadihim wa qaumihim wa asyaratihim. Yang terpenting agama yang mereka anut ini adalah agama bawaan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka dan keluarga mereka. Wala yuhimmuhum haqqun aw batilun. Mereka enggak peduli apakah itu benar agama yang dibawanya ini atau salah, yang penting itu adalah agama warisan. Wa hadza minal ibtila'i wal imtihan. Ini adalah bentuk apa? Ibtila. Allah memberikan bala gitu ya. Wal imtihan, dan ujian. Idza farihal insanu bil batil fahdihi uqubah. Karena ketika seseorang manusia merasa bahagia dengan kebatilan, dengan kesalahan, ini adalah uqubah. Ini adalah bentuk siksaan dari Allah. Li'annahu idza farahal bil batil falan yatahawala anhu. Karena dia ketika merasa bangga dengan kebatilan, dia tidak akan berupaya untuk balik dari kebatilan itu menjadi kebenaran atau mencari kebenaran. Hadis sifatu ahli jahiliyah.
Saya baca dulu agak cepat ya, karena ini penjelasannya panjang nih dari Syekh Shalih Fauzan. Baik, nanti yang perlu kita jelaskan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan hadis sifatu ahli jahiliyah, inilah ciri-ciri ahli jahiliyah. Wallahu jalla wa ala nahana an dzalik, dan Allah yang maha mulia melarang kita untuk melakukan itu. Itu apa? Berpecah belah dalam agama. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan terbukti mereka berkelompok-kelompok. Ini surat Rum 31 dan 32. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhu fi syai', sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan terbukti mereka berkelompok-kelompok, maka engkau tidak ada tanggung jawab pun terhadap mereka sedikit pun ya Muhammad. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa anzal ala rasulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada rasulnya ya, itu syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuha. Allah telah memberikan syariat kepada kalian, yaitu kepada Rasulullah, minad din, daripada agama, apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, dan Allah telah berikan wahyu kepadamu seperti telah Allah beri wasiat kepada Ibrahim, Musa, Isa, anaqimuddina wa la tatafarraqu fi. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca ya sebelumnya, surat Syura ayat 13. Hada huwa alladhi syara'ahu Allah. Ini yang telah disyariatkan oleh Allah. Itu apa? Iqamatuddin alladhi huwa dinun Nuh. Yaitu menegakkan agama, yaitu agamanya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain. Wa huwa dinul anbiya ajmain. Dan mereka itu adalah agama para nabi semuanya. Tetapi kenapa di sini disebutkan oleh Allah hanya Nabi Nuh, ya? Kemudian Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad? Karena mereka adalah Rasul Ulul Azmi, ya, yang 5, ya, Rasul yang mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal tentunya Allah juga mengutus kepada nabi-nabi yang lainnya. Kemudian wa aqadallahu al-mitsaq min jami'ir rusul alal khusus ala haula'il khamsah. Allah mengambil perjanjian terhadap para rasul, terkhusus rasul yang 5 tadi. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam tadi surat Asy-Syura tadi. Kemudian wa jami'ur rusul dinuhum wahid. Agama rasul itu agamanya satu, yaitu beribadah kepada Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Ini merupakan agama seluruh para rasul secara keumuman, dan agama rasul yang 5 secara khusus, yang tadi disebutkan Rasul Ulul Azmi, ya. La yaqbalu ikhtilafa wa la tafarruq, yang tidak menerima di dalam agama tersebut perselisihan dan perbedaan. Fala yakun likulli wahid dinun, maka tidaklah terbukti bagi setiap orang ada agama gitu. Wala likulli taifatin dinun, bahkan setiap kelompok ada agamanya, itu tidak akan mungkin. Wa inama dinul jami'ul wahid, tentunya agamanya itu hanya satu saja, yaitu agama Allah, ya, yaitu agama Islam. Kemudian dikatakan oleh Syekh, jami'ul khalqi al-jinn wal insu yajibu an yakuna dinuhum wahid. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik jin, manusia, maka wajib agama mereka itu satu. Apa itu? Wa huwa tauhid. Adzan? Taib. Wa ifradullahi bil ibadati jalla wa ala, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wal ibadatu bainaha ala al-sunir rasul, dan ibadat telah dijelaskan di atas lisannya para rasul. Ma waqalah ilan nas, yang telah telah diberikan kepada manusia. Bal anzala alaina kitaban wa arsalaina rusulan, bahkan Allah telah menurunkan kepada kita kitab dan juga menurunkan kepada kita rasul, yaitu menjelaskan tentang bagaimana kewajiban yang harus kita laksanakan, yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Intinya seluruh para nabi, para rasul, maka yang dibawa oleh mereka agamanya adalah satu, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa yang didakwakan oleh rasul itu? An ibudullaha wajtanibut tagut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Artinya bertauhid. Taib artinya bertauhid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Janganlah kalian seperti orang-orang yang
berpecah belah dan berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti bayinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka azab yang besar. Ini surat Ali Imran ayat 105. Hadza nahyun lana an nakuna mithlu ahlil jahiliyah. Ayat ini adalah merupakan larangan dari Allah kepada kita untuk kita menyerupai orang-orang jahiliyah. Apa yang ada pada mereka? Tafarraqu fi dinihim, berpecah dalam agama mereka. Ya. Walam yakun hadza an jahlin minhum. Perpecahan yang ada pada mereka itu bukan karena kebodohan mereka, bukan. Wa innama huwa an hawa. Dan perpecahan yang ada pada mereka itu timbulnya dari hawa nafsu yang ada pada mereka. Apa dalilnya? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayinat, bukti. Jadi mereka berselisih itu bukan karena mereka bodoh, tidak. Ya, bukan karena mereka bodoh. Bukan karena mereka tidak mengetahui ilmunya. Mereka tahu, tetapi kemudian apa? Berselisih, berbangga-bangga dengan kelompoknya. Jelas-jelas Allah dalam Taurat dan dalam Injilnya memerintahkan untuk bersatu, tapi justru mereka apa? Berselisih. Ya, tapi justru mereka berselisih. Maka ini yang dilarang. Ya, ini yang dilarang. Artinya apa? Perpecahan setelah datang kepada mereka bayinat, bukti tentang tidak boleh berpecah, tapi kemudian mereka tetap berselisih dan menganggap kelompoknya lebih baik daripada kelompok yang lain. Dan ini ciri-ciri orang jahiliyah. Ya, ini harus dibaca selesai agar lebih bisa penjelasan syai'nya lebih bisa kita pahami ya dari Syekh Shalih Fauzan ini. Taib, kemudian adzan dulu ya, bentar ya. Kemudian tarakul bayyinati wa tabaul hawa. Mereka orang-orang jahiliyah setelah datang kepada mereka bayinat, bukti tentang tidak boleh berpecah, mereka meninggalkan bayinat, bukti itu. Bahkan mereka mengikuti hawa nafsu. Falladhi hamalahum ala hadza tafarruqi huwal hawa. Maka yang mengantarkan mereka kepada perpecahan ini adalah hawa nafsu. Waliyadzubillah. Ittakhadhu ahwa'ahum alihatan. Mereka telah menjadikan hawa nafsu mereka sebagai sesembahan min dunillah. Wallahu jalla wa ala lam yatruk hujjatan li ahadin. Dan Allah tidaklah meninggalkan satu hujjah pun bagi seseorang. Arsala rusula wa anzalal kutub, dengan cara diutusnya para rasul dan dengan cara diutusnya kitab-kitab. Jadi tidak ada satu poin pun yang luput dari mereka. Ya, sudah ada pada rasul, sudah ada pada kitab. Tetapi yang membuat mereka berpecah itu karena hawa nafsu. Ya, perpecahannya terjadi karena apa? Karena hawa nafsu. Karena pengikut, takut tergerus pengikutnya, takut terbawa pengikutnya. Intinya apa? Kesananya ujung-ujungnya apa? Kekuasaan. Ujung-ujungnya pamor, ujung-ujung dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kemudian betul-betul memahami Quran dan Sunnah, terlebih dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelaskan bahwasanya semuanya adalah neraka kecuali satu. Ketika ditanya siapa itu yang satu, adalah jamaah. Jamaah itu apa? Kata siapa? Kata Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwasanya adalah mithlu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah itu adalah sebuah amalan yang ada padanya contohnya dariku dan sahabatku hari ini. Artinya penting untuk kita apa? Senantiasa memahami Quran dan hadis kita ini dengan pemahaman siapa? Pemahaman sahabat. Ya, mithlu ma ana alaihil yauma wa ashabi. Itu memahami dalil Quran dan Sunnah dipahami oleh para sahabat-sahabatku al-yaum, hari ini, kata Rasulullah. Kenapa kita harus memahami dalil dengan pemahaman para sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang langsung berguru kepada Rasulullah, ya, yang langsung belajar dan mengetahui sebab asbabun nuzul Al-Qur'an ayat ini untuk apa, asbabul wurudnya hadis ini kenapa, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita langsung mengambil dari sahabat, maka akan tidak terlalu banyak terkontaminasi gitu ya. Kalau kita kemudian mengambil dari orang-orang yang jauh dari kalangan para sahabat. Tapi kita berhenti dulu sampai sini ya. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya, kayaknya sudah adzan nih. Itu saja dulu, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian beliau mengatakan wal ikhtilafu min tabiatil basyari. Ikhtilaf, perselisihan adalah termasuk tabiat manusia. Jadi Syekh di sini menjelaskan bahwasanya perselisihan, perbedaan ini adalah tabiat manusia gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Dan senantiasa mereka akan terus berselisih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perselisihan ini adalah tabiat manusia. Karena ada perlombaan, ada ego, ada yang kemudian seseorang berlomba-lomba, ya. Terlebih perselisihan tersebut untuk menghasilkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih bagus. Maka di dalamnya ada apa? Ada upaya terus bagaimana syaitan agar seseorang manusia itu berselisih. Dan ini kata Syekh tabiatul basyar. Sampai Allah berfirman dalam surat Hud, ya, ayat terakhir itu wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka manusia itu mukhtalifin, berselisih, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhannya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah oleh kalian Allah, taatilah oleh kalian Rasul, wala tanaza'u, janganlah kalian berselisih. Fatadhhabari hukum, karena kalau kalian berselisih akan lemah kekuatan kalian. Di sini Allah memerintahkan agar untuk supaya tidak berselisih kembali kepada atiullaha atiur Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Tapi nafsu, tabiat manusia yang lebih mengedepankan nafsu adalah tabiatnya berselisih. Lakin Allah Jalla wa Ala ahalana alal kitabi wa sunnati idza ikhtalafna. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memaparkan kepada kita ketika terjadi perselisihan, maka hendaklah kita mengembalikan kepada apa? Al-Qur'an dan sunnah. Ya, Al-Qur'an dan sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan oleh kalian kepada Allah dan Rasul, yaitu kepada Al-Quran dan hadis. Maka ini adalah solusi yang Allah berikan kepada kita. Ketika terjadi perselisihan, maka solusinya, jalan keluarnya kembalikan kepada apa? Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Taib. Faman syahida lahul kitabu wa sunnatu bi annahu haqqun akhadna bihi. Maka barang siapa yang pendapatnya, ya, muamalahnya itu betul-betul dikuatkan oleh kitab, oleh sunnah, artinya ada dalil Qur'annya, ada dalil sunnahnya, ya, bi annahu haq, kalau seandainya amalan yang dilakukan itu adalah benar, akhadna bihi, kita pun ambil itu, ya, artinya kita mengikuti apa yang diamalkan olehnya. Kalau ternyata memang ada dalil Qur'annya, ada dalil sunnahnya, apalagi dikuatkan oleh para sahabat-sahabat, semoga Allah meridai mereka. Wa ma syahida annahu ghairu haqqin taraknahu, dan apabila Al-Qur'an dan hadis, ya, keduanya ini menyaksikan ternyata apa yang diamalkannya ini tidak benar, bahkan menyelisih Quran dan sunnah, maka apa? Taraknahu, kita tinggalkan. Lianna hadafna tiba'al haq, karena tujuan kita adalah mengikuti kebenaran. La lintisari lil ara, bukan mengikuti kelompok, bukan memperjuangkan mendukung pemikiran seseorang, tapi kita mengikuti al-haq. Aw ta'dimil aba awil ajdad awil syuyukh, atau bukan karena kita menghormati, memuliakan para bapak-bapak, kakek-kakek, nenek moyang, para syekh-syekh, bukan itu.
Bukan mentang-mentang dia syekh kita, kalau salah kita benarkan, tidak. Kalau salah kita salahkan. Kalau ternyata syekh kita ini, guru kita ini, dia tidak sesuai dengan Al-Qur'annya, tidak sesuai dengan hadisnya, ya, maka tentunya kita tolak dia. Tentu setelah apa? Setelah adanya munasahah, setelah adanya nasihat, ya, disampaikan. Kalau kemudian dia tarauju dari kesalahannya, ternyata yang dibawanya adalah salah, ini dalil Qur'annya, ini dalil sunnah, dan tarauju, maka itulah yang kita harapkan, seseorang kembali kepada kebenaran. Laisa hadza sya'nul muslimin al-haq wa dalatul mu'min. Ya. Karena kebenaran itu adalah barang temuan, barang yang hilang dari orang beriman ini. Kebenaran itu. Jadi ketika kita menemukan sebuah kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu adalah berharga. Aina wajadahu akhadha, dimanapun kamu mendapatkan kebenaran itu, maka ambil, maka harus diambil. Artinya walaupun kebenaran itu datang dari mungkin bukan golongan kita, bukan kelompok kita, ya. Pernah Abu Hurairah itu mau mengambil ilmu dari siapa? Dari syaitan atau dari iblis atau dari syaitan yang mencuri harta sedekah. Dan dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana ketika terjadi pencurian sedekah, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah atau salah seorang sahabat yang lainnya, kemudian akan dilaporkan kepada Rasulullah, jangan kau laporkan saya, nanti saya akan beritakan kepadamu tentang sebuah berita. Ternyata diberitakanlah sebuah berita dan dibenarkan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Ya. Apa yang diucapkannya itu benar, tapi dia itu pendusta. Artinya di sini kebenaran itu tentu diambil, ya. Kebenaran itu tentu diambil. Kalau ternyata selama ini kita yang berselisihan dengan kita ternyata dia benar pendapat itu, maka itu diambil pendapatnya. Ya, maka itu diambil pendapatnya. Kalau jelas Qur'annya, jelas hadisnya. Taib, al-hadful haq, karena tujuan itu adalah kebenaran. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khair. Jika terbukti kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Syekh mengatakan, hadza maqasahu Allahu alaina min halati ahli jahiliyah. Ini yang akan dikisahkan oleh Allah kepada kita tentang kondisi ahli jahiliyah. Anahum farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Bahwasanya orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senantiasa memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Tsumma nahana an dzalika, kemudian Allah melarang kita untuk melakukan itu. Melakukan apa? Memecah belah dan berbangga dengan perpecahan. Nahana an natasyabbah bihim, Allah melarang kita untuk menyerupai mereka. Tsumma amarna bil i'tisam bi kitabihi alladhi huwa amanul minal ikhtilaf. Kemudian memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an. Ya. Yang mana kitabullah adalah yang bisa seseorang aman dari perselisihan dan aman dari pertikaian dengan Al-Qur'an itu. Fala najata illa bil i'tisam bi kitabillahi jalla wa ala. Maka tidak ada keselamatan kecuali seseorang yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Qur'an. Wa sunnati Rasulillah, dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, janganlah kalian berpecah belah. Maka mafhum dari ayat ini adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, maka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan persatuan. Dan sebaliknya, orang yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, berarti orang tersebut disadari dan tidak disadari dia telah melakukan perpecahan dalam agama. Berarti pelaku bid'ah dia berpecah enggak? Dengan disadari atau tidak, pelaku bid'ah itu telah memecah belah agama dia karena tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu. Artinya orang yang berpegang teguh dengan Quran dan sunnah secara menyeluruh, ya, maka dialah orang yang berpegang teguh. Dan orang yang tidak mengambil Quran dan sunnah, atau dia keluar amalannya dari Quran dan sunnah, ya, kita katakan jatuh kepada amalan bid'ah, bahkan dia mendakwahkan kebidahannya itu, maka secara sadar atau tidak disadari berarti dia telah memecah belah
memecah belah agama. Ketika kita mengingatkan dia, hati-hati ini bid'ah, ini amalan, wah ini pemecah belah agama. Wah ini pemecah belah agama. Padahal kita mengingatkan. Bentuk kasih sayang kita dengan adanya memberikan nasihat kepada kaum muslimin ketika jatuh kepada sebuah amalan bid'ah yang pasti itu bid'ahnya gitu ya. Pasti bid'ahnya, bukan sesuatu yang diperselisihkan. Maka apa kemudian? Ini bentuk nasihat yang kita berikan. Tapi apa sekarang bukti penerimaannya? Wah, ini dikit-dikit bid'ah. Ini dikit-dikit bid'ah. Ini memecah belah agama. Ini dia pemecah belah dan lain sebagainya. Sehingga dianggap orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, orang-orang yang mengingatkan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, mengingatkan orang-orang yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, maka orang tersebut malah dituduh dengan tuduhan yang justru ya, tuduhan tersebut kita sebetulnya menuduh mereka karena jatuh kepada perpecahan. Tapi sebaliknya yang terjadi, ya, sebaliknya yang terjadi. Maka kemudian fahlul jahiliyah mutafarriquna fi dinihim. Orang-orang jahiliyah dahulu mereka berpecah belah dalam agamanya. Sebagaimana Allah berfirman, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Setiap kelompok di antara mereka berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Masrurun bimadhabihim. Artinya apa? Bangga dengan apa yang ada mereka. Artinya berbangga dengan kesesatan yang mereka miliki. Ya, bangga dengan kesalahan yang mereka miliki. Jadi mereka merasa bangga terjadi perpecahan itu. Ini orang-orang jahiliyah. Maka kita tidak boleh seperti orang jahiliyah. Apalagi merasa bangga gitu ya. Dan sampai-sampai kemudian membuat slogan ikhtilafu ummatir rahmah. Ini hadis maudhu, para ulama mengatakan hadis ini palsu. Ya, kalau hadis palsu bukan hadis namanya. Perpecahan umatku adalah rahmah. Justru apa? Al-ikhtilaf azab. Ya, wal i'tisam rahmah. Perpecahan adalah adab, persatuan adalah rahmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajtami'u ummati ala dhalalah, tidak akan mungkin umatku berkumpul di atas kesesatan. Artinya para sahabat. Itu nggak mungkin mereka sepakat di atas sebuah amalan yang itu sesat. Itu nggak mungkin. Ya. Maka adapun hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah ini, maka sebagian mengatakan ini bukan hadis ini, ya. Ini bukan hadis, ini hanya ucapan atau qaul. Bukan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau menisbahkannya kepada Rasul, ini bisa dikatakan hadis maudhu ini. Ya, kalau seseorang menisbahkannya kepada Rasul. Tapi kalau dia mengatakan ini mah hadis ucapan seorang alim ulama dari ulama sekarang misalkan, ya mungkin saja. Tapi itu bukan hadis. Taib. Wa in kana batilan. Jadi mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka walaupun itu batil. Wa kadzalika kanu mutafarriqina fi dunyahum. Begitu pula mereka berpecah belah di dalam urusan dunia mereka. Lianna man doy'ad-din doy'ad-dunya. Karena orang yang menyanyiakan agama, dia pasti akan menyanyiakan dunia. Fakanu fi dunyahum mutafarriqin. Maka mereka di dunianya pun mereka berpecah. La yajmi'uhum jamaah. Mereka tidak akan bersatu berkelompok secara jamaah. Bal kullu qabilatin taqumu nafsuha bi nafsiha. Bahkan setiap kelompok kabilah-kabilah ini dia punya hukum masing-masing. Wa kullu qabihatin tastabihu dima'al qabilatil ukhra. Setiap kabilah dia akan menghalalkan darah kabilah yang lainnya dan harta yang lainnya. Karena otomatis dia akan menyalahkan kelompok yang lainnya, kabilah yang lainnya. Jadi urusan dunianya saja, orang dahulu itu mereka bukan hanya berpecah dalam urusan din, tapi juga dunia. Hadhi halatul Arabi qabla bi'tsati Rasulillah. Kata Syekh, inilah kondisi orang-orang Arab dahulu sebelum diutusnya Rasulullah. Lamma daya'u dunyahum lamma daya'u dinahum daya'u dunyahum. Ketika mereka menyanyiakan agamanya mereka, maka otomatis mereka akan menyanyiakan dunianya. Wasaral khauf wal qalaq wal ju'. Maka ketika mereka menyanyiakan dunianya, artinya masing-masing dengan hukum masing-masing, bukan hukum Quran, bukan hukum hadis. Masing-masing mempunyai hukum masing-masing. Kabilah ini aturannya begini, kabilah itu aturannya begitu. Maka saral khauf wal qalaq wal ju', maka akan menjadilah khauf, rasa takut, ya, goncang, kelaparan, bahkan khawatir. Itu akan menghantui mereka terus. Wa kanatil jahiliyatu kulluha hurub. Maka orang jahiliyah dahulu mereka tuh perang terus mereka. Padahal kabilah dengan kabilah padahal saudaraan, perang. Karena apa? Karena mereka tidak punya dustur, aturan baku mereka yaitu agama.
Quran ataupun hadis. Ya, aturan baku mereka apa? Ya menurut kabilahnya, menurut kelompok atau ketua kabilahnya. Hatta al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah, sampai mereka bersaudara tapi mereka berperang. Fal Aus wal Khazraj. Kabilah Aus dan Khazraj fil Madinati, yang ada di Madinah ketika itu, hum ukhwah, mereka ini ikhwatun, saudara mereka ini. Min nahiyatin nasab, dari sisi nasab ini saudara. Ya, qabilatun wahidah, satu kabilah yaitu Qahtan. Kabilah Qahtan ada Aus, ada Khazraj. Lakin qamat bainahumul harbu tahinatun istamarat akthar min mi'ati sanah. Akan tetapi terjadinya peperangan di antara mereka sampai kurun waktu 100 tahun mereka berperang. Baik. Bu'ath, yang dinamai peperangan mereka adalah peperangan Bu'ath, yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Wa kana al-yahudu yuqidunaha, dan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah mereka justru mengompori ini. Aus Khazrajnya dikompori sehingga berperang terus. Falamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan, ketika Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad, wa hajara ilal Madinah, dan hijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bihi, maka Allah kumpulkan mereka, Allah satukan mereka di atas agama Islam. Wa tafiatil hurub, maka memadamlah peperangan. Wa ta'akhal muslimun, dan saling bersaudara kaum muslimin ketika itu. Wa saru yadan wahidatan, dan mereka berada di dalam satu tangan. Ya, maksudnya jamaah. Mar Rasul, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma dzakarahumullahu bihi. Dan ini apa yang telah disebutkan oleh Allah tentang mereka. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, dan ingatlah kalian atas nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah satukan di antara hati-hati kalian. Fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, maka menjadilah kalian karena kenikmatan Allah menjadi saudara. Yang dulunya ini adalah mereka berperang terus. Ayat ini ya dimaksudkan adalah kepada Aus dan Khazraj ketika mereka damai dengan adanya agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allafallahu baina qulubihim Islam, maka Allah tancapkan eratkan di antara hati mereka dengan Islam. Wa antafatil hurubul lati bainahum, sehingga memadamlah api peperangan yang ada di antara mereka. Wa salahat dunyahum, dan kemudian membaiklah dunia mereka. Ya, lama salah dinuhum, ketika agamanya mereka baik, maka dunia pun mereka menjadi baik. Wa aminu ala dima'ahum wa amwalahum, sehingga mereka terjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, dan sehingga mereka berjalan di bumi, di tanah Madinah ketika itu dalam kondisi aman. Ya, Aus nggak takut dari Khazraj, Khazraj nggak takut dari Aus. Mereka berjualan, mereka berniaga, mereka dan lain sebagainya. Wasarul Arabi yulkil Arabil akhar min ay qabilatin fala ya'rid alaihi bisu. Maka Arab, ya, ketika itu setelah adanya Islam yang menyatukan mereka, maka tidak boleh ada orang Arab menyakiti orang Arab yang lainnya, baik dari kabilah manapun, maka tidak boleh melakukan kejelekan. Bal sadatil mahabbatu bainahum, bahkan tercipta rasa cinta di antara mereka. Ta'akhu fi dinillahi azza wajal, mereka bersaudara di dalam agama Allah azza wajal. Karena apa? Karena Islam. Ya, karena Islam. Jadi orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah dulu tuh berpecah belah mereka. Setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, maka kemudian menyatukan mereka di atas Islam, di atas Quran, di atas Sunnah. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' hadi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Maka ini adalah bentuk bara'ah, ya, berlepas diri. Seseorang harus berlepas diri dari kelompok-kelompok yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka, dan mereka berbangga dengan itu. Mereka berbangga dengan itu. Ya. Mereka memisahkan kelompok dan bangga dengan apa yang ada padanya. Ini tidak boleh. Justru kita harus merasa sedih dengan perpecahan. Kita harus merasa miris dengan perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin. Bagaimana caranya agar
Allah menyatukan kita? Ya, itu yang harus kita pikirkan. Salah satu cara yang paling tepat yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain tadi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, artinya apa? Berarti jalan keluarnya agar kita bersatu itu bukan kita kemudian membuat slogan, ya, nata'awun fima tafaqna alaihi wa nata'adzar ba'duna ba'dan fima ikhtalafna alaihi. Kita saling tolong menolong tentang apa yang telah kita sepakati bersama, dan kita saling memberikan toleransi di dalam perselisihan yang kita berbeda di dalamnya. Ini bukan slogannya Rasul, bukan slogan Islam, bukan slogan Quran, bukan slogan Sunnah. Ketika ada seseorang yang kemudian membuat slogan, biar kita ini bersatu semuanya, ya sudah, kamu Islam, yang penting kamu mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi sebagai Muhammad sebagai nabinya, berarti kita sepakat itu. Ya, apa katanya? Apa namanya? Nata'awun fima tafaqna alaihi. Kita saling tolong menolong tentang apa yang telah kita sepakati bersama. Agama kita Islam, Tuhan kita sama Allah, Nabi kita Nabi Muhammad. Berarti kita sepakat semua ini. Berarti kalau kita ini sepakat semuanya, kita harus tolong menolong. Dan apa? Wa nata'adzar ba'duna ba'dan fi makhtalafna alaihi. Dan kita saling memberikan uzur, kata mereka. Saling memberikan toleransi tentang apa yang terjadi perselisihan di antara kita. Mau ini ke kuburan, mau ini begini, mau ini, ya sudah, enggak apa-apalah semuanya. Yang penting kita mengaku Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, agama kita Islam. Ini seperti ini persatuan enggak? Ini bukan persatuan seperti ini. Persatuan adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat. Kenapa kita terus menyampaikan pemahaman para sahabat, pemahaman para sahabat? Kenapa kita harus kemudian menggarisbawahi harus dengan pemahaman para sahabat? Karena pemahaman mereka lah yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman seperti kalian beriman, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Siapa kalian di sini? Para sahabat. Artinya ketika mereka beriman seperti imannya kalian, para sahabat dengan Rasul ketika itu, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Ya, barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah datang kepada dia petunjuk hidayah, tapi dia mengikuti petunjuk hidayah tersebut bukan dengan caranya orang-orang mukminin, sabilil mu'minin. Siapa sabilin mu'minin di sini? Imam Tabari mengatakan adalah para sahabat. Datang kepada dia hidayah Islam, tetapi memahami Islamnya bukan dengan cara sabilil mu'minin, dengan cara para sahabat berjalan. Maka apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami akan lemparkan ke dalam neraka jahanam, wa sa'at masira, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Artinya di sini apa? Bentuk bisa jatuh kepada sebuah kesesatan ketika kita memahami agama itu dengan pemahaman kita. Terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Rasulullah menggambarkan bahwasanya akan terjadi berapa? 73 golongan. Padahal Quran kita satu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas enggak ada satupun huruf yang dirubah. Mau Bukharinya, mau Muslimnya, Nasa'i, Tirmidzi-nya, Bulughul Maram, semuanya satu. Tapi kenapa bisa sampai terpecah menjadi 73? Karena ketika memahami ayat-ayat dalil-dalilnya beda pemahamannya. Yang ini dipahami oleh syekhnya, oleh gurunya, yang ini oleh ini, yang ini akhirnya masing-masing memahaminya. Sehingga apa? Satu ayat tapi pemahaman beda semua. Satu dalil tapi mafhumnya, pahamnya beda semua. Walaupun tentunya hal yang wajar. Kalau perbedaan itu di dalam masalah-masalah furu'iyah, masalah-masalah yang sifatnya apa? Cabang, seperti amaliyah. Tapi kalau dalam masalah akidah, masalah manhaj gitu ya, makanya tidak boleh. Dan yang terakhir disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, ya buku anna na'rifa haqiqatal ikhtilaf. Maka tersisa bagi kita untuk mengetahui perkara hakikatnya bentuk perselisihan itu seperti apa. Taib. Fil masail fiqhiyah, tentunya kita harus mengetahui perbedaan, perselisihan, perpecahan ya di dalam masalah fiqhiyah. Fal khilafu waqi'un wa mujudul an fi umuril fiqhi.
Maka perselisihan, perbedaan sekarang ini terjadi dalam masalah fikih, tapi ya ini ada. Ini ibadahnya seperti ini, sholatnya. Selama itu tidak mengeluarkan dia dari usulnya, gitu ya, tetap sah sholatnya. Ada yang begini setelah setelah bagian dari ruku, ada yang begini, ada yang tahiyatnya taharuk, ada yang tidak, ada yang doanya sabis subhanakallahumma rabbana bihamdika, ada yang subhanarabbiyal a'la dan sebagainya. Perselisihan yang masalah fikih yang apalagi dalilnya ada, gitu ya. Makanya seperti ini tidak bisa dikatakan tercela. Baik. Kemudian kata Syekh, fahal hada min ikhtilafil madmum? Apakah perselisihan ini adalah perselisihan yang tercela? Naqulu, kita katakan, al ikhtilafu ala qismain. Perselisihan itu ada dua macam, kata Syekh. Al qismul awwalu, macam yang pertama, al ikhtilafu fid din, perbedaan perselisihan di dalam agama. Kal ikhtilafi fil ibadati wal akidah, seperti perbedaan di dalam ibadah dan akidah. Wa hadza ikhtilafu madmumun muharramun. Maka perbedaan seperti ini adalah perbedaan yang tercela dan haram. Enggak boleh seseorang berbeda dalam masalah ibadah dan akidah. Ibadah yang ada usulnya, ya, dan akidah, tidak boleh seseorang berselisih dalam akidah. Lianna din laisa majalan lil ijtihad, karena din agama ini tidak ada bagi akal kita untuk berijtihad di dalamnya. Karena berakidah, beragama itu harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita ini berijtihad. Cek saya mah, cek akal saya mah iya hade iya. Cek akal saya mah nu kieu teh meunang iya. Enggak ada dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Walaysa majalan lil ara, dan tidak ada bagi pendapat majal, artinya jalan dalam hal ini. Akidah sama ibadah itu harus dalilnya apa? Al-Quran dan hadis. Namanya tauqifiyah. Bal ad-dinu tauqifi. Bahkan agama itu adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Artinya seseorang berhenti. Jadi dalam ibadah itu, dalam berakidah itu seseorang harus berhenti. Kapan dia bergerak? Kalau ada dalil. Kenapa kamu meyakini Allah di atas? Kenapa kamu meyakini Allah begini? Karena dalilnya begitu. Ya, namanya tauqifi. Kalau tidak ada dalil, kita berhenti. Ya, kenapa kamu salatnya menghadap kiblat, kemudian oleh takbir di akhir taslim? Karena dalilnya seperti itu. Jadi ibadah itu tauqifi. Enggak kemudian nggak apa-apalah, yang penting makan sholat, yang penting kan ibadah. Ini beda dengan sesuatu yang namanya muamalah. Ibadah tauqifi, muamal artinya apa? Asal hukumnya adalah seseorang beramal sampai kemudian ada dalil yang mengharamkannya. Taib. Wal aqidatu tauqifiyatun, dan akidah pun tauqifiyah. La majala lil ijtihadi fiha, tidak ada jalan bagi ijtihad di dalamnya. Alaina an natamassaka bima syara'ahu Allahu lana minad din wa minal aqidah. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang telah Allah syariatkan di dalam agama ini, ya, di dalam masalah akidah. Duna an natadakhala bi ara'ina wa ijtihadatina, tanpa kita memasukkan ke dalam akidah itu aro kita, pendapat. Cek saya mah pendapat ini bagus, cek saya mah pendapat ini bagus. Seperti misalkan menamai Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya, ya. Seperti apa? Seperti taib, wujud, kidam, bako. Ada dalil nggak dalam Al-Quran? Itu nggak ada dalil dalam Al-Quran. Ada dalil nggak dalam hadis tentang nama Allah wujud, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu bi nafsihi, wadaniyat, kudrah, iradat. Kalau kudrah, iradat, ilmun, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman, itu ada dalilnya. Kalau selebih dari itu tidak ada dalilnya. Apa dalilnya? Aro dalilnya. Dalilnya itu pendapat. Kemudian ketika ini salah satu akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kemudian beliau bertobat sebetulnya dari akidah ini, yang kemudian beliau menulis namanya Al-Ibanatu fi Usulid Diyanah. Itu kitab beliau yang di dalam kitab itu saya melepaskan akidah Mu'tazilah saya, seperti saya melepaskan baju ini. Beliau ada tulisan kitabnya namanya Al-Ibanah, ya. Ada tulisan namanya Al-Ibanah. Taib. Jadi di dalam menamai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menamai sesuai dengan nama yang dinamai oleh siapa? Oleh Allah dan oleh Rasulnya.
Seperti nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini kata siapa ini? Kata Allah dan kata Rasul. Dan ketika seseorang menamai wujud, kenapa kamu menamai Allah wujud? Apakah ada dalil dari Quran dan Sunnah? Enggak ada dalil dari Quran dan Sunnah. Tapi ini mafhum, karena nggak mungkin Allah zat yang menciptakan sesuatu yang ada seperti langit, dunia yang kita lihat sekarang ini, nggak mungkin Allah nggak wujud, pasti Allah wujud. Berarti dalil yang dipakainya adalah apa? Aro, pemikiran. Nggak mungkin betul Allah wujud, Allah tuh ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, zat yang ada Allah. Tapi kalau kita menamai Allah dengan wujud, itu harus ada dalil. Sampai Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsaka. Aku meminta kepadamu ya Allah bikulli ismin, dengan setiap nama, huwalak, yang nama itu milikmu ya Allah. Samaita bihi nafsak, yang mana kau telah menamai dirimu dengannya. Jadi nama-nama itu harus nama yang telah dinamai oleh siapa? Oleh Allah. Tidak boleh kita menamai Allah dengan nama kita. Ya, kita namai Allah Kidam. Kidam itu apa artinya? Terdahulu. Dengan akal masuk nggak ini? Masuk kalau dengan akal itu. Karena nggak mungkin zat yang menciptakan sesuatu yang ada, nggak mungkin adanya itu setelah ada ciptaannya dulu. Nggak, pasti Allah terdahulu dulu, baru penciptaannya ada. Berarti Allah Kidam. Padahal ada nama yang lebih baik daripada Kidam. Apa itu? Al-Awwal, huwal awwalu. Dialah Allah yang maha awal. Maka seseorang boleh menamai dirinya Abdul Awwal, karena nama Allah Al-Awwal, dan seterusnya. Jadi di dalam masalah akidah kita tidak boleh menggunakan akal, tapi apa? Tauqifiyah, dalil. Apa dalilnya? Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Kemudian kadzalikal ibadatu tauqifiyah, begitu pula ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Asar harus 4 rakaat, duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, maghrib 3, isya 4. Kita berpendapat, wah subuh lagi segar-segarnya 4 aja, duhur 2 karena lagi kerja. Nggak bisa seperti itu. Ya, dengan arok kita. Ya, seakan-akan ini lebih maslahat gitu. Wah, ini duhur ini lagi capek-capeknya kerja, 4 rakaat panjang, mending ganti aja subuhnya jadi 4, duhur jadi 2 misalkan. Nggak bisa seseorang berlogika dengan itu, karena ibadah itu adalah tauqifiyah. Maja'ana bihi dalilu amilna, apa-apa yang datang ya tentang dalil ibadah kita beramal dengannya. Wa ma laysa alaihi dalilun fa innahu bid'atun yajibu alaina tarkuh. Dan adapun sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh mengamalkannya, bahkan kita harus kalau bisa menjauhinya. Li hadithi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang mengada-ngada di dalam urusan kami ini yang tidak ada padanya, ya, urusan dariku, tidak ada contohnya dariku, maka dia tertolak, kata Rasulullah. Dan juga hadis yang lainnya Rasul mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat itu adalah dalam neraka. Fa umurul aqidati wa umurul ibadati wa umurud din umuman la majala lil khilafi fiha abadan. Maka kata Syekh, perkara akidah, perkara agama, ya, dan juga perkara ibadah itu dalilnya adalah tauqifiyah. Tidak boleh ada perselisihan, perbedaan di dalamnya. Ini akidahnya ini akidahnya ini, beda-beda. Ini nggak boleh. Kecuali memang akidah yang diyakini ada dalil. Kalau dalilnya pendapat, dalilnya aro, dalilnya istihsanat, menganggap baik sebuah perkara, ini tidak boleh. Harus dalilnya adalah Quran dan hadis. Baik. Wa inna ma tattabi'u fiha an-nusus minal kitabi wa sunnati wa makan alai salafu hadil ummah. Ya, tentunya yang harus kita lakukan adalah mengikuti sesuatu yang di dalamnya ada dalil, ada nas, baik dari Al-Quran, dari sunnah, dan apa yang dibawa olehnya para salaful ummah, yaitu para sahabat-sahabat. Semoga Allah meridainya. Jadi dalam konteks ibadah, akidah, agama, tidak boleh seseorang berselisih, tidak boleh seseorang berbeda. Kemudian yang kedua kata Syekh, al-qismu tsani al-ikhtilafu fi ma lira'yi fihi majal. Perselisihan di dalam perkara yang di dalamnya akal bisa masuk, pendapat bisa masuk.
Awa musarrahun lil ijtihad min masail fikih, atau perkara yang di dalamnya ijtihad boleh berijtihad. Wastanbatul ahkam minal adil, atau mengambil hukum daripada dalil, hada yaqfil ikhtilaf. Ini banyak terjadi di dalamnya perselisihan, perbedaan. Lianna madarikan nas takhtalifu fil istinbat minan nusus. Karena perbedaan manusia di dalam mengambil istinbat, ya, tergantung kecerdasan seseorang. Biasanya dia bisa mengambil istinbat hukum dari ayat ini, ada yang ini nggak bisa, gitu ya. Itu beda-beda manusia. Taib, wala yajuzu taib, lakin ma laysa alaihi ijma'un min masail ijtihadiyah allati hiya majalul ijtihad, fallahu jalla wa ala ata kulla alimin bihasabi ma khassahu. Taib. Jadi kalau dalam permasalahan-permasalahan yang tentunya permasalahan ini nggak ada dalil yang sharih di dalamnya, akhirnya para ulama berijtihad tentangnya. Ya, para ulama berijtihad tentangnya. Maka kalau seandainya perkaranya seperti ini, maka berijtihad di dalam hal tersebut bukan perkara yang madmum. Karena orang memahaminya seperti ini, yang lain memahaminya seperti itu. Kembalikan mafasil ini tulang-tulangnya itu seperti semula. Jadi kemudian kalau kita melihat bagaimana Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah taala, maka beliau mengembalikan seperti ini. Kalau Syekh bin Baz beliau seperti yadhum. Karena hadisnya dari Rasulullah, ketika bangkit dari ruku maka seluruh tulang-tulang itu mafasil ini kembali seperti semula. Ada yang kemudian seperti ini, karena kan semulanya seperti ini, sebelum seseorang dia bertakbir, awalnya kan begini, kemudian dia bertakbir. Ya, ada yang berpendapat bahwa sebelum kita ruku kita begini, maka setelah bangkit dari ruku dikembalikan kepada posisi semula, maka seperti ini lagi. Ini paham, ini pemahaman. Atau dalam hadis kemudian ada yang mentahrik wa huwa yuharrikuha. Ya, dalam tambahan hadis riwayat Zaid bin Qudamah, ada seorang alim ulama dan dia qawi, dia thiqah. Ulama ini sampai kata Syekh Albani, ini alim ini terkenal thiqah, tidak mungkin membuat-buat hadis, gitu ya. Maka Syekh Albani menambahkannya, mengatakan ini ziyadah thiqah. Di dalam hadis Wa'il bin Hujr atau hadis yang lainnya yang kemudian ada rafad, Rasulullah melihat ketika tasyahud kepada telunjuknya dan wa huwa yuharrikuha, dan beliau menggerak-gerakannya. Lafaz ini hanya dibawa oleh seorang alim namanya Zaid bin Qudamah. Adapun alim yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, kemudian ada beberapa alim ulama, ada 7 ulama besar, itu tidak meriwayatkan wa huwa yuharrikuha, lafaz terakhirnya. Ada yang akhirnya berselisih. Kata sebagian mengatakan, Syekh Albani salah satunya, ini yang menambahkan wa huwa yuharrikuha ini adalah Zaid bin Qudamah. Riwayat ini dia riwayat seorang alim yang thiqah, maka namanya ziyadah thiqah, tambahan seorang alim yang thiqah. Tapi yang lainnya kayak Syekh Mukbil rahimahullahu taala, kalau ini tidak disebut dengan hadis syad, maka tidak ada hadis yang syad kalau begitu. Karena jelas di sini Zaid bin Qudamah menyelisih 7 ulama besar yang lainnya. Yang 7 ulama ini tidak meriwayatkan di akhir hadis itu ada wa yuharrikuha. Paham nggak? Misalkan kita ada 20 orang nih, 20 orang ini semuanya thiqah, terpercaya semuanya. Saya mengatakan A, B, C, dan D, yang semuanya meriwayatkan A, B, C, dan D kata Ustadz. Tapi Abu Hafidz sendiri, Ustadz mengatakan A, B, dan C saja misalkan, atau A, B, C, dan E misalkan, ya. Dan ini semuanya thiqah, nggak ada yang dhaif misalkan. Riwayat Abu Hafidz ini diterima enggak? Karena menyelisih orang yang hadir ketika itu semuanya. Kondisinya Zaid bin Qudamah ini satu majelis dengan Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan ulama-ulama yang lain yang 7 orang yang besar. Sehingga kemudian ada sebagian ulama mengatakan ini ziyadah dinamakan dengan hadis syad, ya, karena menyelisihi rawi yang lebih thiqah darinya, ya, menyelisih rawi yang lebih thiqah darinya. Adapun ini perselisihan masalah pemahaman. Ya, dalam hal ini kita tidak boleh kemudian saling gontok-gontokan dalam hal ini. Yang mau tahrik, silakan, yang tidak silakan. Yang kemudian dia lebih memperdalami ilmu dan lebih memilih, saya lebih begini karena ini ziyadah ini nggak thiqah. Ya udah terserah, itu lebih dia mungkin memperdalami ilmu tentang itu. Ada yang saya mah mengikuti Syekh Albani. Tafadhol. Jadi ada permasalahan-permasalahan yang di dalamnya boleh berselisih, yang
memang disebutkan kalau para Syekhul Islam itu disebut dengan ada ikhtilaf tanawu, ikhtilaful afham, dan ikhtilafut tudad. Ikhtilaf tudad ini adalah ikhtilaf perselisihan yang menyelisihi asal dalil. Ketika pendapat menyelisih Quran, pendapat menyelisih sunnah, ini namanya ikhtilafut tudad. Disebutkan Quran dan hadis, salat sunnah, salat wajib itu duhur 4 rakaat misalkan. Dia ngomong salat wajib 2 rakaat. Ini jelas ikhtilaf tudad karena menyelisih dalil. Ada ikhtilaf afham. Ikhtilaf afham itu adalah perbedaan di dalam masalah pemahaman. Tadi yang tadi masuk. Pemahaman menurut alim ulama ketika memahami hadisnya ini, pemahaman menurut ulama ini ketika memahami hadis ini seperti ini. Ya, karena tidak letter luxnya dari Rasul tidak ada, tapi adanya pemahaman. Maka tidak apa seperti ini. Kemudian ada ikhtilafut tanawu. Apa itu ikhtilafut tanawu? Perselisihan di dalam sesuatu yang sifatnya sunnah. Rasulullah ketika iftitah ada yang Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir wa subhanallah bukratan wa asila, ada Allahumma bait baini wa baina khotoyaya, ada wajhatu wajhil ladzi fatar samawati wal ard. Banyak. Kemudian doa iftitah. Dan boleh seseorang mau sholat, mau baca ini, dalilnya ada. Ketika dia ruku subhana rabbil adim, ada yang kemudian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir, dan seterusnya. Ini ikhtilaf tanawu namanya. Yang dua-duanya dalilnya ada dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh itu adalah ikhtilafut tudad, ikhtilaf yang membenturkan atau yang berbenturan dengan usul dalil, yaitu Quran dan sunnah. Dan ini tidak boleh. Ya, dan seseorang tidak boleh di dalam berselisih di dalam hal tersebut. Taib. Taib ikhwan wa akhwati fillah bidakumullah. Itu tadi mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Tentang poin yang kedua, tentang kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang senantiasa memecah belah agama mereka dan berselisih. Dan mereka berbangga dengan perselisihan itu, ya, berbangga dengan perselisihan. Berarti kita harus menyelisih mereka, harus bersatu. Dengan apa persatuan kita? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa lagi? Dengan pemahaman sahabat. Kenapa? Karena karena mereka lebih paham tentang apa yang dibawa oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan apa yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Dan itu juga banyak dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang wajibnya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Berarti di sini kita harus selain memegang sunnah Rasul, juga sunnah Rasul tersebut dipahami oleh para sahabat, ya. Atau setidaknya apa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam-imam yang 4. Setidaknya itu. Karena masuk ke dalam keumuman hadis, khairul qurun qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi siapa? Generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya siapa? Generasi tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. 300 kurun 300 ini 3 abad. Maka ini masih kebaikannya lebih banyak daripada kesesatannya di tahun-tahun ini. Saya mau mengambil madhabnya Syafi'i, silakan. Betul-betul sesuai dengan Imam Syafi'i, dalil-dalil, jangan dipilah-pilih. Fikihnya fikih Syafi'i tapi akidahnya nggak akidah Syafi'i. Ini nggak boleh seperti itu, ya. Harus sesuai. Akidahnya akidah Syafi'i juga dong, gitu ya. Saya mau Hambali, saya mau Syafi'i, saya mau Hanafi, saya mau Maliki, silakan. Ada orang-orang yang thalabul ilmi ini biasa fikul muqaranah, biasanya mengambil permasalahan dari 4 madhab ini yang paling dekat kepada dalil, maka diambil. Itu juga lebih bagus kalau bisa. Tapi itu tentu butuh mutalaah, butuh ilmu. Adapun setelah itu, seperti adanya munculnya Maulid Nabi, itu pas zaman Fatimiyah, itu kurun 400 tahun ke bawah ke sini, semakin semakin jauh, karena zaman semakin jauh dari zaman Rasul, maka di zaman itu semakin jelek. La yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Zaman Nabi baik, zaman sahabat baik, tapi dibanding zaman Nabi ya tentu baik zaman Nabi. Zaman sahabat baik, zaman tabi'in baik, tapi zaman sahabat lebih baik dari zaman tabi'in. Terus seperti itu kondisinya. Maka tentunya kita harus mengambil, ya,
apa yang telah sesuai dari apa namanya yang dibawa oleh para sahabat. Taib. Sampai kata Imam Malik rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasannya la yasulu akhiru hadhil ummati ma aslaha awaluha ma huwa ladzi asla awaluha alkitab wa sunnah. Tidak akan soleh, tidak akan baik akhir umat ini, ya, apa yang sebaik awalnya, gitu ya. Apa maksudnya awalnya? Itu kitab dan sunnah. Jadi para sahabat, kitab dan sunnah kemudian dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau imam-imam yang empat. Tapi itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan tentang pentingnya kita bersatu di dalam agama. Dengan cara apa? Dengan cara kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup mungkin ada yang disampaikan, ditanyakan, silakan ya. Tafadhal. Silakan. Mangga. Taib. Ucapan sahabat bukan hadis. Ya, hadis itu hanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ucapan sahabat ini, apalagi yang empat, gitu ya. Sebagian ulama dengan hadis Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ada disebutkan dengan sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali. Jadi ketika mereka melakukan sebuah amalan, itu nggak mungkin mereka melakukan amalan kebid'ahan. Ya, contoh seperti ini. Para ulama mengatakan bahwasanya Jumat 2 kali itu dicontohkan pada masa siapa? Adanya 2 kali Jumat. Pada masa Utsman bin Affan. Jadi adzan Jumat 2 kali itu pada masa Utsman dan diperintahkan oleh Utsman. Walaupun seperti Ibnu Umar, ada beberapa sahabat mengingkari itu karena tidak dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, ketika ada seorang sahabat, terlebih empat yang tadi disebutkan, berpendapat sebuah pendapat, tidak ada yang lainnya mengingkarinya, maka itu bisa dikatakan ijma sukuti. Sepakat walaupun yang lain diam, tapi berarti sepakat. Tapi kalau ada yang mengingkari, itu bukan ijma. Tapi juga kita nggak bisa mengatakan adzan 2 kali ini bid'ah. Nggak boleh seperti itu. Karena dicontohkan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan. Buktinya kalau di Mekah, Madinah itu adzan 2 kali. Walaupun Utsman bin Affan itu melakukan adzan 2 kali itu di hari Jumat, adzan pertamanya itu di waktu duha. Waktu duha kita jam berapa? Jam 7. Waktu syuruk itu kapan? Ya sekitar setengah jam, 3/4 jam setelah subuh itu syuruk masuk. Ya kalau sekarang subuh jam 5, taruh jam 6 lah. Itu waktu duha. Awal duha itu waktu syuruk itu awal duha namanya. Adzan dikumandangkan pada zaman Utsman. Kenapa? Karena ketika itu Utsman berijtihad. Ketika manusia sudah tersebar Islam kemana-mana, akhirnya mereka terlalaikan dengan perdagangannya, terlalaikan dengan dunianya, sehingga khawatir melalaikan mereka dari Jumat. Diingatkanlah oleh Utsman bin Affan untuk mengumandangkan adzan di pagi hari di waktu Jumat, agar manusia ingat, ini hari Jumat loh, jangan sampai kebablasan gitu loh. Maka kemudian dikumandangkan adzan. Ya, pertama di waktu duha dan adzan keduanya waktu Jumat. Adzan keduanya waktu Jumat. Itu dinamakan sunnah Utsman, tapi bukan hadis ya. Bukan hadis, itu pendapat Utsman. Dan insya Allah pendapat sahabat apalagi yang 4 ini adalah pendapat yang tidak mungkin akan menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab ya. Wa iyyak barakallahu. Silakan. Sepanjang ada dalilnya. Karena ketika tadi disampaikan langsung memvonis gitu ya, atau bahkan mentahzir, itu kan juga sudah masuk ke dalam bismillah ladai Bukhari, berbangga-bangga dengan merasa ini yang paling benar atau gimana? Tidak. Kalau merasa ini yang paling benar, setiap kelompok merasa benar apa yang ada pada mereka, itu dia berbangga dengan perpecahannya. Karena kalau setiap kelompok dia benar, otomatis saya kalau sekarang kita beragama kemudian kita merasa nggak yakin saya benar, itu bukan beragama dia.
secara naluri kita beragama, misalkan gini, bahkan ahlul bidah, kelompok bidah sekalipun, dia merasa benar di atas kebidahannya. Itu naluri. Jadi maksud di sini kullu bihisbi bima ladaihim farihun, dia bangga dengan perpecahan itu. Jadi begini, di atas dalil Quran dan Sunnah. Taib. Ketika kita melihat kelompok lain misalkan yang berbeda dengan kita, tentu kita pertama ketika itu kenapa terjadi perbedaan? Ya walaupun mungkin ada sebagian oknum yang kemudian gerasa gerusu yang kemudian langsung memvonis itu bid'ah dan langsung ditahdir. Memang awalnya uslubnya, etikanya nggak seperti itu. Kita harus mengetahui dulu amalan yang dilakukannya sesuai dan tidaknya, ya. Kalau itu dia menyelisih usul, jelas-jelas nggak ada dalil sama sekali, berarti ini bisa dikatakan bid'ah. Kalau kita kemudian disampaikan hal itu kepada dia, dia menerima dan kembali kepada kebenaran, ya sudah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya berarti berlaku tahdzir untuknya. Apa tahdzir itu? Teguran. Tahdzir itu bentuk nasihat yang mungkin itu salah satu cara yang dia bisa akan, walaupun tentunya tahdzir terjadi pada zaman Rasul. Ya, Umar bagaimana mentahdzir Subaik pada zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in terjadi. Tujuannya untuk supaya dia itu kembali kepada kebenaran. Tapi sekarang yang ada, ketika ditahdzir orang ini, malah dia cari kelompok yang lain. Maka tentunya untuk mentahdzir di zaman yang sekarang kita seperti ini, kalau Syekh Rabi rahimahullah atau para masyayikh yang lainnya, kita harus menahan lisan kita untuk mentahdzir. Maksudnya langsung vonis tahdzir gitu loh. Karena di zaman kita sekarang ini beda dengan zaman Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mentahdzir seseorang pelaku bid'ah, dia merasa sendiri, orang-orang di atas sunnah, dia merasa sendiri di atas bid'ah, dijauhi oleh orang-orang. Dia kembali ke barisan Imam Ahmad dan beramal dengan amalan sunnah. Kalau sekarang kita tahdzir dia, ya sudah, dia cari kelompok yang lain yang dia merasa nyaman dengan itu, dan ini justru akan menjauhkan orang itu dari kita. Sebaiknya kita sampaikan dengan lembut, ya. Karena tahdzir ini bentuk nasihat, bentuk kasih sayang itu sebetulnya tahdzir itu. Hanya mungkin tahapan-tahapan akhir, karena habis tahdzir kan hajar. Sedangkan asalnya hukum muslim itu nggak boleh dihajar, kecuali memang tujuannya agar dia kembali. Taib. Jadi perselisihan. Jadi begini ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tadi kita makanya sering tadi saya sampaikan lagi Syekh Fauzan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka merasa bangga dengan perpecahan yang ada dengan itu. Kalau setiap apa yang ada pada mereka yakin dengan yang dianutnya dan merasa yakin dengan itu, kita harus yakin dengan itu. Bahkan ahlul bid'ah pun mereka yakin dengan kebidahannya itu benar. Tapi kalau kemudian yang disampaikan bahwasanya ya pasti setiap orang akan merasa bangga dengan dirinya, dengan apa yang dianutnya, karena dia yakin itu di atas kebenaran menurut versi dia. Walaupun nanti kalau ternyata adanya monakosya ternyata salah gitu ya, itu lain lagi ya. Tapi tentunya kita harus berjalan di atas ilmu dan yakin, dan harus yakin kita ini benar. Jangan saya ini benar ya apa enggak, ragu, wah ini salah, ini nggak boleh. Yang jadi persoalan kan bahwa perbedaan pendapat itu kan bukan baru sekarang saja. Artinya sejak zaman Rasul, zaman sahabat terjadi perselisihan. Yang kedua, ketika perbedaan itu hanyalah sifatnya furu'iyah, kita mungkin harus saling toleransi di atas tamu. Tetapi ketika perbedaannya itu sudah usul ya. Iya. Katakanlah misalnya Allah berada di atas aras. Allah ada di mana-mana. Nah itu. Ini bagaimana mencikapinya, karena yang ngomong kan juga bukan orang yang sembarangan. Taib. Terjadi perselisihan pada zaman sahabat, terjadi perselisihan banyak nggak? Banyak. Masalah haji tamattu afdol, ada yang mengatakan haji tamattu, ada yang mengatakan ifrad. Banyak sekali masalah cadar antara Umar bin Khattab sama Ibnu Umar ya. Ada Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud berselisih. Terjadi perselisihan masalah-masalah furu. Adapun akidah itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi dalam masalah akidah. Kalau tadi yang disebutkan masalah aina Allah, berarti keberadaan Allah di mana? Ini masalah akidah. Ini masalah akidah. Keberadaan Allah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang seorang budak perempuan, aina Allah? Allah fi sama. Man ana? Anta Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Tikha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak ini, karena dia orang ini beriman.
para ulama menggarisbawahi di sini salah satu bentuk syarat keimanan dikatakan oleh Rasulullah ketika dia meyakini Allah itu di mana? Di atas arsy. Banyak dalil. Amin tuman fis sama. Apakah kalian merasa? Taib. Ini tentunya apa ya? Ini perselisihan. Ini akidah. Ya, ini akidah. Perselisihan ini perselisihan akidah. Dan tentunya kita menyampaikan. Apa dalilnya kamu mengatakan Allah di atas langit? Allah sendiri yang mengatakan. Nabi sendiri yang mengatakan. Sekarang apa kamu dalilnya mengatakan Allah di mana-mana gitu? Bukankah kita berdoa kalau kita berdoa ke atas? Mungkin kita berdoa ke sebelah kiri, nggak tahu di mana ke sebelah kanan, kan nggak mungkin. Anak kecil aja yang baru fitrah, yang bersih masih ketika nak berdoa pasti dia minta ke atas gitu. Karena kalau kemudian ada orang yang kemudian dengan ini kondisinya terus berpegang dengan ini dan susah untuk dikembalikan, sudah Allah yang memberikan hidayah nanti. Ya, Allah yang memberikan hidayah kepada dia. Dan perselisihan ini nggak terjadi pada zaman sahabat ya. Tentang Allah di mana itu tidak terjadi. Kecuali setelah zaman tabi'ut tabi'in ke sini barulah kemudian ada pendapat yang kemudian Allah di atas. Nggak mungkin Allah di atas aras. Berarti kalau Allah di atas aras, Allah butuh makhluk, Allah butuh tempat. Sedangkan Allah ghaniyun alil alamin, Allah merasa kaya dari. Kata siapa ketika Allah butuh aras, Allah butuh ketika Allah beristiwa di atas aras, Allah butuh aras? Kata siapa? Sebelum adanya aras, adanya Allah dulu apa aras dulu adanya? Ya Allah dulu. Apakah sebelum adanya aras, Allah butuh kepada aras? Enggak. Allah nggak butuh kepada aras. Karena ada sebagian mengatakan ketika kita mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah berada di atas aras, istiwa di atas aras, berarti Allah butuh kepada makhluk. Sedangkan Allah tuh ghaniyun 'anil alamin katanya. Allah tuh maha kaya dari semesta alam. Kata siapa ketika Allah butuh ketika Allah beristiwa di atas aras, Allah butuh kepada aras? Kata siapa itu? Baik. Jadi intinya dalam hal ini sebetulnya mudah. Apapun kata Allah, kita iman itu. Apapun kata Rasul, kita iman itu sudah. Nggak perlu kita kemudian mentakwil, mentahrif, merubah maknanya. Tangan Allah tuh bukan tangan, masa Allah punya tangan, kalau punya tangan kayak manusia. Tangan Allah tuh maksudnya nikmat. Nah ini sudah, ini mentahrif ini. Dan ini termasuk kelompok yang dhal, sesat, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kata Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang istiwa, al-istiwa maklum. Ya Imam, mal istiwa. Apa itu istiwa ya Imam? Kata Imam Malik, istiwa itu maklum. Sesuatu yang kita ketahui istiwa itu. Istaqarra artinya. Ya, menetap. Istaqarra artinya. Wal kaifu majul, adapun kaifiat istiwanya Allah di atas aras seperti apa istiwanya, kondisinya, duduknya itu apa, bentuknya istiwanya seperti apa, wallahu a'lam, kata Imam Malik. Dan wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah ini adalah bid'ah, kata Imam Malik. Kenapa bid'ah? Karena para sahabat, orang yang langsung bertemu dengan Rasul, nggak bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Allah tuh kayak gimana istiwanya? Nggak ada pertanyaan itu. Padahal kalau itu pertanyaan yang penting, maka para sahabat adalah orang yang paling bertanya langsung kepada Rasul. Berarti itu pertanyaan nggak penting sebetulnya. Ngapain kita tahu Allah itu seperti apa? Ya, la yusal amma yaf'al wa hum yus'al. Tidak ditanya Allah tentang apa yang Allah lakukan. Kita tidak ditanya tentang itu. Tapi mereka lah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kita ngapain gitu? Ya, kenapa Allah begini? Kenapa? Enggak, itu nggak penting. Yang penting kenapa kita seperti ini? Kita harus begini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Ya, sebetulnya akidah itu adalah simpel sekali. Apa yang Allah katakan, apa yang Rasul bawakan, itu sudah kita imani. Ya, sangat mudah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Baik, itu saja ya bisa sampaikan malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.